Halo friend, balik lagi bersama Arbi Tuning. Di video kali ini saya akan migrate OS dari hard disk ke SSD ya. Di video sebelumnya saya pernah upgrade ini SSD ya. Nggak upgrade sih. Jadi ceritanya tuh saya pasang SSD di itu, ganti hard disk ke SSD ya. Terus yang hard disk lama dipasang di HDD Caddy. Kalau teman-teman belum lihat bisa cek di pojok kanan atas ya. Dan ini adalah SSD-nya ya, Samsung Evo, dan sekarang saya akan migrate OS dari hard disk ke SSD. Dan sekarang saya sudah buka ini ya. Jadi aplikasi yang diperlukan yaitu AOMEI Partition Assistant 9.6.1 ini ya. Yang ini saya download dari Kuiha ya. Teman-teman langsung bisa aja download, atau nanti akan saya pasang linknya di deskripsi. Kita klik yes. Kelihatan nggak ini? Semoga aja kelihatan ya. Oke, habis itu kita pilih yang ini ya, yang standard installation of the program. Kita pilih next. Lalu kita pilih continue installation, kita pilih next ya. Lalu kita pilih next aja biar ini direktorinya default aja, nggak usah diganti. Kita next, lalu kita pilih next lagi. Setelah itu kita pilih terserah sih, ini ada additional icons ya, yang create desktop icon, kita centang nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Lalu kita pilih next. Kita tunggu instalasinya sampai selesai ya, harusnya dia cepet ya. Oke teman-teman, dia bakal buka di ini, tapi kita close saja karena di sini nggak ada internetnya, mouse-nya nggak dihubungkan ya. Kalau VI ada lah jelas. Terus di sini yang tadi saya centang itu kan create icon di desktop ya, itu lalu kita buka aja. Kita klik yes. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berhasil masuk ke AOMEI Partition Assistant Technician Edition ya, apalah itu namanya. Ya, di sini ada beberapa tools ya. Tapi sebelum itu, karena di sini SSD-nya masih baru ya, artinya kita belum bikin partisi. Kita perlu bikin partisinya terlebih dahulu, ya. Dan di sini kita lihat ya, di sini basicnya yang di satu itu adalah hard disk ya, hard disk yang lama, dia adalah GPT ya. Di sini teman-teman bisa lihat itu GPT, terus yang disk 2 itu juga GPT, sedangkan yang disk 0 yang SSD itu dia masih MBR. Nah, kita perlu mengubahnya terlebih dahulu ke GPT ya. Kemudian kita masuk aja ke file manager ya. Masuk file manager. Lalu di sini pada disk PC kita klik kanan, lalu kita pilih manage. Kita tunggu sampai selesai ya. Kita tunggu loadingnya, emang agak lama dia. Oke, setelah itu kita akan masuk di komputer manajemen ya. Setelah itu kita pilih yang disk management. Nah, di sini secara otomatis karena di sini SSD-nya masih baru ya, maka ketika kita buka yang disk management, maka dia akan menginisialis disk ya. Yang disk 0 dia akan dikenali, lalu kita akan diberi opsi ya, kita akan jadikan hard disk itu MBR atau GPT. Nah, maka di sini karena di SSD karena di hard disk sebelumnya itu tipenya adalah GPT, maka di sini saya akan centang GPT ya, biar samaan. Ini GPT, maka dia secara otomatis sudah menjadi GPT ya. Lalu sekarang kita klik OK. Ini mouse-nya agak susah ya. Udah, maka dia secara otomatis sudah menjadi GPT ya. Kalau kita klik kanan, terus kita pilih properties, habis itu kita pilih di volume. Nah, maka dia sudah menjadi GPT ya.
Kalau sudah, sekarang kita mau bikin partisi baru di sini. Karena di sini dia masih baru, maka dia tulisannya unlocated ya, atau tidak dikenali. Dan kita bisa lihat di sini dia juga tidak dikenali. Nah, di sini belum ada ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan bikin partisi baru ya di sini. Karena di sini harddisk yang lama itu sudah 1 terabyte ya, udah banyak lah. Terus yang SSD itu juga 1 terabyte, maka di sini saya akan mengalokasikan yang C, sistem C itu dia 1 terabyte. Artinya semua yang ada di SSD ini jadi yang C ya, jadi Windowsnya. Lalu kita klik kanan, kita pilih new volume ya. New volume, kita pilih next. Nah, karena di sini saya mau pakai semuanya 1 terabyte untuk sistem ya. Lalu ini biarin aja 900 mega. Kita pilih next. Untuk partisinya biarin aja kayak gitu. Lalu kita pilih next. Lalu kita pilih ini, kita kasih label OS saja ya, biar nanti tahu OS gitu. Lalu kita pilih next. Lalu kita pilih finish. Dia masih formatting ya, kita tunggu sebentar. Jadi sekarang ini sudah berhasil di format ya. Lalu kita bisa cek di sini. Di sini di AOMI dia ada pemberitahuan kalau itu harddisknya di change. Kita pilih yes aja untuk memperbarui. Nah, maka di sini yang H ini dia sudah terdeteksi ya, sudah ada partisinya. Ini yang disk 0 itu adalah harddisk, yang disk 0 ini adalah SSD yang tadi, yang baru saja kita bikin partisi baru, yaitu dengan label OS. Setelah itu di pojok kiri atas itu ada yang namanya migrate OS to SSD, yang di pojok sana, yang itu ya, itu migrate OS to SSD, kita pilih. Lalu maka dia akan tampil pop up. Nah, seperti ini ya, pop up seperti ini. Lalu kita pilih next. Nah, setelah itu maka di sini nanti akan ada beberapa partisi ya. Nah, kita pilih, kemudian kita pilih yang ini. Kita pilih SSD yang tadi, yang HOS tadi gitu ya, yang OS tadi. Lalu kita pilih yang ini dicentang, I want to delete all partition on disk 0 to migrate system to the disk ya. Ini kita centang ya, karena kita akan hapus semua datanya, toh juga datanya tidak ada. Langsung kita pilih next. Oke, jadi berapa yang akan kita alokasikan untuk sistem ya di sini. Di sini kita bisa geser ya ukurannya. Dia yang tadi langsung dialokasikan sebesar 270 GB. Tapi di sini karena saya pengen 1 terabyte itu dijadiin sistem semua, maka di sini saya akan geser sampai full. Sampai full ya. Oke, sampai full. Kalau sudah, sekarang pilih next. Oke, kalau udah sekarang kita pilih finish. Nah, kalau sudah, maka di sini tidak akan terjadi perubahan apapun ya. Dan kalau kita lihat di pojok kiri atas, di situ ada apply ya. Nah, kita pilih apply untuk menerapkan perubahan. Lalu di sini ada pop up, dan sekarang kita pilih proceed ya untuk memproses. Lalu kita pilih yang atas sendiri ya, restart into Windows PE mode ya. Oke, lalu kita pilih OK. Lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai ya.
Oke, maka secara otomatis dia akan merestart ya. Kita tunggu sampai proses selanjutnya. Oke teman-teman, jadi sekarang dia sudah memproses ya, sudah mulai memindahkan atau disalin ya. Dia sudah mulai dimigrasi ini. Prosesnya tunggu sampai selesai. Gitu ya. Oke teman-teman, jadi sampai sini kita sudah berhasil untuk clone OS ya dari hard disk ke SSD. Tapi di sini dia masih belum kepilih untuk bootnya, makanya di sini yang SSD-nya masih di sini, sedangkan yang sistem C-nya dia masih tetap seperti semula. Untuk itu kita perlu setting ya di BIOS agar yang SSD itu agar dipilih ketika BIOS-nya dihidupkan ya, atau menjadi boot priority. Oke, langsung aja kita restart ya. Kita restart terus kita masuk ke BIOS ya. Kita masuk ke BIOS. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah masuk ke BIOS ya. Ini adalah tampilan BIOS-nya. Terus kita geser ke kanan ya. Di sini ada boot. Nah, di situ ada boot ya. Lalu kita pilih yang ini. Nah, jadi di yang EV ini ada boot ya. Jadi yang paling atas sendiri dia boot manager yang Toshiba. Terus yang kedua, yang tengah-tengah dia Samsung SSD 870 EVO ya, 1 TB. Baru yang ketiga itu EV. Nah, kita harus men-setting agar yang Samsung SSD itu berada di atas sendiri ya, agar kepilih menjadi boot priority yang ada di atas sendiri yang kepilih. Terus di pojok kanan itu ada informasi kalau kita mau memindahkan item ke bawah, kita tekan F5. Kalau F6 dia pindah ke atas. Nah, maka di sini lalu kita pilih tekan F6 ya. Oke, setelah itu maka di sini yang Samsung SSD dia sudah berada di atas sendiri. Kalau sudah, sekarang kita geser ke kanan di exit. Lalu exit saving change, kita tekan enter. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, sampai sini kita sudah berhasil men-setting boot priority-nya menggunakan SSD.